Perkenalkan, saya Yanuforo Sausan NIM 195221086 dari kelas Akuntansi Syariah 4C. Perkenalkan, nama saya Salma Nuzulma, NIM 1952211. Dan saya Triatmaningsih, NIM 195221107. Di sini saya Yanuforo Sausan NIM 195221086 akan membahas mengenai soal 2.2 halaman 58 bab 2 investasi pada instrumen ekuitas buku akuntansi keuangan lanjutan 1 Dwi Martani. Sekarang kita baca soalnya terlebih dahulu. Pada 2 Januari 2015, PT Investor mengakuisisi 40% saham PT Investi senilai 250 juta. Pada saat akuisisi, nilai ekuitas PT Investi ada 500 juta. PT Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Investi. Pada saat akuisisi, tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Investi, kecuali persediaan, mesin, dan tanah. Nilai wajar persediaan lebih rendah 25 juta atas nilai tercatat, sedangkan nilai wajar mesin dan tanah lebih tinggi, masing-masing 50 juta dan 100 juta atas nilai tercatatnya. Persediaan terjual seluruhnya pada tahun 2015, sedangkan mesin memiliki sisa umur ekonomis 4 tahun. PT Investi melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar 150 juta dan membayar dividen sebesar 180 juta tanggal 1 Mei 2015. Asumsikan bahwa laba bersih Investi terjadi merata sepanjang tahun. Diminta yang pertama, hitunglah goodwill yang terjadi atas akuisisi. Kedua, hitunglah nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor pada 31 Desember 2015. Dan yang terakhir, buatlah jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investor selama tahun 2015. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan amortisasi didapat dari keterangan soal dan proporsi selisih. Dalam hal ini, untuk persediaan yang pertama yaitu terdapat keterangan persediaan terjual seluruhnya pada tahun 2015. Padahal pada proporsi selisih bernilai negatif, maka untuk menolkan kita beri positif pada amortisasi, nilainya positif 10 juta. Lalu mesin, apakah ada keterangan mengenai mesin? Ternyata ada, sedangkan mesin memiliki sisa umur ekonomis 4 tahun, maka 20 juta ini perolehan kita dibagi 4, maka dapat 5 juta. 5 juta pada proporsi selisih plus, maka kita beri minus pada amortisasi, minus 5 juta. Tanah tidak ada amortisasi, kita beri angka 0. Goodwill juga tidak ada, 0. Sekarang kita jumlahkan, hasilnya 5 juta. Untuk jumlah, untuk mencari goodwill, maka kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu masukkan jumlah pada sisi proporsi selisih, diambil dari selisih dari biaya perolehan dan nilai tercatat 50 juta. Untuk mencari goodwill, apabila ketika jumlah dikurangkan dengan 10 juta ditambah 20 juta ditambah 40 juta, maka hasilnya ulangi ya, 50 juta dikurangi 6
ditambah hasilnya 0. Maka goodwill 0. Apabila kita masih ragu-ragu, kita bisa menggunakan perhitungan yang kedua untuk mencocokkan apakah benar hasilnya goodwillnya itu 0. Perhitungan goodwill terdapat komposisi atau komponen biaya perolehan, nilai tercatat ekuitas, selisih jumlah persentase, dan goodwill. Biaya perolehannya pada soal yaitu 250 juta. Inputkan 250 juta. Selanjutnya nilai tercatat ekuitas sebesar 500 juta. 500 juta. Selisih yaitu ini didapat dari total selisih, jumlahnya yaitu 125 juta. Lalu kita banyak di sini. Lalu 500 juta ditambah, kita tambahkan dengan selisihnya, hasilnya 625. Untuk mencari persentase yaitu dari 40% dikalikan dengan jumlah 625, hasilnya 250. Lalu goodwill kita kurangkan. Untuk mencari goodwill kita kurangkan biaya perolehan dikurangi dengan prosentasenya, hasilnya 0. Ternyata benar, goodwill yang terjadi atas akuisisi yaitu 0 atau sebesar 0. Langkah pertama dalam pengerjaan ini yaitu menganalisis apakah terdapat selisih antara biaya perolehan dengan proporsi nilai ekuitas dan nilai wajar aset neto. Perhitungannya silakan simak berikut ini. Yang pertama, analisis perolehan. Komponennya adalah biaya perolehan dan nilai tercatat ekuitas, maka nanti akan tahu berapa selisihnya. Pertama, biaya perolehan. Pada soal sudah ketela biaya perolehan pada soal tersebut yaitu sebesar 250 juta. Masukkan, inputkan 250 juta. Lalu, nilai tercatat ekuitas perhitungannya yaitu 40% kali 500 juta atau nilai ekuitas. 40% kali 500 juta. Hasilnya 200 juta. Lalu maka sekarang kita selisihkan. Nilai biaya perolehan dikurangi dengan nilai tercatat. 250 juta dikurangi dengan 200 juta. Maka di sini pada analisis biaya perolehan terdapat selisih sebesar 50 juta. Selanjutnya, di sini terdapat kolom alokasi total selisih, proporsi selisih, dan amortisasi. Pada alokasi, komponennya terdapat persediaan, mesin, tanah, goodwill, dan jumlah. Untuk mencari total selisih didapat dari keterangan soal, yaitu nilai wajar persediaan. Yang pertama persediaan, maka nilai wajar persediaan lebih rendah 25 juta. Karena lebih rendah 25 juta, maka kita beri minus 25 juta. Lalu selanjutnya mesin. Mesin sebesar 50 juta lebih tinggi, maka tidak perlu diberi minus. Selanjutnya tanah. Tanah sebesar 100 juta lebih tinggi. Goodwillnya 0. Maka sekarang kita jumlahkan minus 25 juta ditambah 50 juta ditambah 100 juta. Maka hasilnya total dari selisih ini 125 juta. Kolom yang selanjutnya yaitu
Mencari proporsi selisih. Proporsi selisih didapat dari persentase saham akuisisi 40% dikali 25%. Maka kita hitung 40% dari 25 juta kali 25 juta. Maka hasilnya 10 minus 10 juta. Selanjutnya lagi sama 40% dikalikan 50 juta. Maka hasilnya 20 juta. Lalu 40% dikalikan 100 juta. Maka hasilnya 40 juta. Saya Salma Nuzulma, NIM 195221102. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari permintaan soal tersebut, yaitu hitunglah nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor pada 31 Desember 2015. Yaitu kita mencatat berapa nilai tercatat yang ada dalam investasi tersebut. Perhitungannya yaitu kita harus mengetahui dulu investasi awal yang ada dalam perusahaan tersebut. Kita dapat melihatnya dari soal di atas, yaitu sebesar 250 juta. Kita tuliskan di sini sebagai investasi awal sebesar 250 juta. Kemudian selanjutnya yaitu kita mengetahui berapa akuisisi laba dari perusahaan tersebut. Kita mencatat akuisisi laba. Rumus dari akuisisi laba yaitu laba bersih dikali 40%. Laba bersihnya juga kita dapat melihatnya di soal di atas, yaitu bahwa PT Investa melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar 150 juta. Berarti laba bersihnya yaitu sebesar 150 juta, kemudian kita kalikan 40%. 150 juta dari 40% yaitu sebesar 60 juta. Kita tuliskan sebesar 60 juta di sini. Kemudian kita mencari akuisisi dividen. Berapa dividen dari perusahaan tersebut? Yaitu kita dapat mengetahuinya juga dari soal di atas, yaitu bahwa membayar dividen sebesar 80 juta. Yaitu kita tuliskan dulu dividennya sebesar 80 juta dikali 40%. 80 juta dari 40% yaitu sebesar 32 juta. Kemudian kita bisa mengetahui berapa nilai tercatat investasi. Rumus dari nilai tercatat investasi yaitu akuisisi laba ditambah investasi awal dikurangi akuisisi dividen. Akuisisi laba dari nilai tercatatnya yaitu sebesar 60 juta. Kita tuliskan di sini sebesar 60 juta. Kemudian ditambah berapa investasi awalnya, yaitu sebesar 250 juta. Kita tuliskan di sini sebesar 250 juta. Kemudian kita kurangkan sebesar akuisisi dividen. Kita lihat berapa akuisisi dividennya, yaitu sebesar 32 juta. Kemudian kita jumlahkan dan kita kurangkan. Dari akuisisi laba ditambah nilai investasi awal dikurangi akuisisi dividen, yaitu 60 juta ditambah 250 juta dikurangi 32 juta, yaitu sebesar 278 juta. Itu tadi perhitungan nilai tercatat investasi. Ditambah 250 juta dikurangi 32 juta, yaitu sebesar 278 juta. Itu tadi perhitungan nilai tercatat investasi.
Ya, selanjutnya perkenalkan, nama saya Triatmaningsih, NIM 195221107. Di sini saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu buatlah jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investor selama tahun 2015. Nah, jurnalnya di sini yaitu pertama mencatat perolehan investasi. Nah, pada tanggal 2 Januari 2015, jurnalnya yaitu investasi pada entitas asosiasi dan kas. Sejumlah 250 juta. Dikarenakan nominal dari biaya perolehannya yaitu 250 juta, sedangkan kasnya tidak ada. Nah, selanjutnya yaitu pengumuman dividen. Pada 1 Mei 2015, nilai nominalnya yaitu 40% dikali 80 juta. Nah, 80 jutanya di sini yaitu dari dividen. Maka jurnalnya yaitu piutang dividen pada investasi entitas asosiasi yaitu sejumlah 32 juta. Investasi entitas asosiasinya sama 32 juta. Selanjutnya yaitu pengakuan laba bersih atau peningkatan nilai tercatat investasi. Pada 31 Desember 2015, nilai nominalnya yaitu 40% dikali 150 juta. Nah, 150 jutanya itu laba bersih pada tahun 2015, maka 40% dikali laba bersih tahun 2015 yaitu sebesar 150 juta, maka jurnalnya investasi pada entitas asosiasi dan bagian laba atas entitas asosiasi sejumlah 60 juta. Nah, yang selanjutnya yaitu pencatatan amortisasi persediaan dan mesin. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada entitas asosiasi. Nah, dari pencatatan amortisasi mesin, karena investasi pada entitas asosiasi itu dikredit, maka kita minus 5 juta dan jumlahnya yaitu 10 juta. Jurnalnya yaitu investasi pada entitas asosiasi, bagian laba entitas asosiasi sejumlah 10 juta. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu bagian laba atas entitas asosiasi dan investasi pada entitas asosiasi. Yaitu sejumlah 5 juta. Maka saldo akhir sejumlah 283 juta.